والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف أن تقول من الموحدين وقلبك تملأ مما سواه. Bagaimana kita bisa mengatakan diri kita ahli tauhid, orang yang dekat dengan Allah, sementara hati kita dipenuhi dengan selain Allah. Dalam ucapan kita mengatakan diri kita orang yang dekat dengan Allah, dalam tindakan di luar seolah-olah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hati kita dipenuhi dengan yang lain daripada Allah. Hati ini seolah tidak bergerak menyebut nama Allah. Hati ini justru banyak mengingat yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nyaris tidak ada terlintas Allah di dalam hati ini. Yang pertama yang harus kita lihat, kenapa terjadi seperti itu? Maka kita harus melihat nikmat yang kita dapat dari Allah. Apakah nikmat itu menjadi jalan mendekatkan kita kepada Allah, atau justru menggelapkan hati kita daripada Allah? Setiap nikmat yang kita terima tidak menyebabkan nikmat itu tidak menyebabkan dekat kita dengan Allah, justru semakin jauh kita dari Allah, maka nikmat itu berubah jadi bala. Musibah itu. Ada dapat harta, ada dapat rezeki yang banyak, tapi justru semakin jauh kita dari Allah. Ada pekerjaan yang mendapatkan hasil yang luar biasa, tapi itu tidak menyebabkan kita dekat dengan Allah, justru semakin jauh dari Allah. Sholat semakin tidak ikut dengan jamaah, kemudian waktunya semakin sedikit untuk mengingat Allah, maka sebenarnya itu bukan nikmat, tapi itu bala. Apapun pekerjaan yang kita punya hari ini yang menghasilkan kepuasan kita terhadap dunia ini, itu nikmat dari Allah. Tapi nikmat itu bisa berubah menjadi bala ketika nikmat itu tidak menjadi penyebab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang pekerjaan itu tidak memuaskan. Ada yang memuaskan, ada yang tidak memuaskan. Ada yang puas dari segi pendapatannya, ada yang tidak puas dari segi pendapatannya. Kedua-duanya ini adalah nikmat, dan bisa saja nikmat itu berubah menjadi bala kalau itu semua menjadi penyebab kita jauh dari Allah, bukan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan handphone yang kita punya itu adalah merupakan hadiah, nikmat dari Allah buat kita. Tapi kalau itu menjadi penyebab kita semakin jauh dari Allah, mengurangi waktu kita beribadah kepada Allah, mengurangi waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah alat yang berubah menjadi syaitan buat kita. Bagaimana hati kita mau dipenuhi dengan Allah, mengingat Allah? Itu salah satu sebab. Kemudian makanan-makanan yang makruh, makanan-makanan yang subuhat, itu menyebabkan hati ini gelap, tidak bisa mengingat Allah, susah mengingat Allah. Maka harus kita coba kita rintis kembali bagaimana supaya hidup hati. Biasanya kalau orang berzikir itu hatinya itu terpaut kepada Allah. Kalau ada 30 menit, setidaknya 15 menit ingat Allah, 15 menit ngelamun. Tapi saat ini kebanyakan tidak. Ada 30 menit berzikir yang ingat Allah,
dalam 30 menit itu cuma 2 menit, sisanya mengingat dunia. Itu tandanya hati dipenuhi selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan cenderungkan, jangan kau tatap dunia ini terlalu banyak. Jadi di sini yang perlu diisi dunia, di sini jangan. Di kepala boleh, di sini jangan. Tapi al-aqlu nurul lil qalbi. Akal itu adalah cahaya bagi hati. Harus kita proses. Mana menggunakan akal itu tidak akan baik kalau tidak baik cahayanya kepada hati. Maka laksana nggak punya akal kita jadinya kalau dia tidak memberi nur kepada hati. Kenapa? Ini gunanya apa? Itu akal tugasnya. Ini ada handphone. Handphone ini akal yang menilai. Berpikir, gunakan akal kita. Ketika kita lebih banyak, contoh buka Facebook. 1 jam gak terasa itu. Tapi zikir 3 menit lama. Kenapa bisa lama? Jadi kadang-kadang nikmat itu berubah jadi balik, musibah begitu. Maka janganlah tatap sesuatu yang tidak ada, terlalu tinggi harapan kita kepada sesuatu yang tidak ada, yang belum ada, sementara yang ada tidak dinikmati. Yang ada bisa kita nikmati, yang nggak ada bagaimana menikmatinya? Bagus yang ada ini dikelola dengan baik, dinikmati, dipikirkan. Ada kesehatan, itu anugerah. Semua yang kita punya hari ini adalah anugerah terbaik dari Allah. Kalau kita bagus-bagus, baik-baik menggunakannya. Yang lain enggak. Hari ini lisan ini masih bisa berbicara, mata ini masih bisa melihat, itu adalah bagian dari anugerah terbaik dari Allah buat kita. Tapi anugerah yang diberikan Allah itu akan lebih baik lagi ketika itu dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ibadah, bagaimana mata ini bisa menjadi pelembut hati, lisan ini bisa turun menjadi pelembut hati, telinga ini bisa menjadi pelembut hati. Jadi dari mata turun ke hati, telinga turun ke hati, lisan turun ke hati, akal turun ke hati. Semua ini menjadi pola untuk membersihkan dan menurunkan cahaya ke dalam hati, bukan menggelapkan. Tapi kalau mata ini menatap punya orang yang nggak kita miliki, kita ingin miliki, maka itu akan menggelapkan hati. Ketika lisan ini cemburu, ketika orang mampu berbicara dengan baik dan dipandang orang, lalu lisan ini menginginkan itu, menginginkan seperti yang dibuat atau yang diberikan kemampuan terhadap orang lain, maka hati itu pun akan pelan-pelan gelap. Ketika mendengar sesuatu yang indah-indah tapi dicampuri dengan syaitonia, maka itu juga akan menggelapkan hati. Maka gunakan semua fasilitas yang diberikan Allah itu sebagai penerang hati. Hari ini kenapa nggak bisa tenang jiwa itu padahal saya sudah berzikir? Tapi katanya ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah hati akan tenang. Rasanya saya sudah berzikir, tapi kok nggak ingat, kok nggak tenang-tenang, kok makin susah. Karena sudah beda cara peletakannya. Kau letakkan Allah dalam otakmu, tidak dalam hatimu. Kau masukkan ke sini semua apa yang ada di dunia ini. Sifat-sifat keduniaan kau masukkan ke dalam hatimu, Allah kau buat dalam pikiranmu. Maka kau kekali-kalikan Tuhan. Kau akan mengakal-akali Tuhan, sementara harta itu akan kau kejar terus. Di mana kau duduk, di mana kau menghadap, yang ada yang terbit dalam hatimu itu adalah dunia. Allahu Akbar. Kalau sempat gagal juga, karena udah di hati. Maka itu tadi,
gunakan akal sebagai nur hati. Di dalam kitab Naswaiyul Ibad gitu, al-aqlu nurun, akal itu cahaya bagi hati. Maka proses dari akal itu turunkan ke hati. Ini gunanya untuk turun ke hati. Jadi jangan masukkan dulu. Dunia ini enggak tempatnya hati. Zikirnya kurang. Target kita satu hari zikir kolbi itu mesti 10.000, 5.000 paling sedikit. 5.000 paling sedikit zikir kolbi. Yang dapat 1.000. Kalaupun dapat 1.000, 500, 100, 10, nah, 1. Yang kita harapkan itu kenapa? Kalau dia kita berzikir 5.000, harapannya 1.000, ingat Allah. Yang 4.000-nya kosong, tak apa-apa. Yang penting perjuangan, usaha kita mengingat Allah dalam hitungan 5.000. Tapi walaupun yang tembus di situ 1.000 itu sudah penting. Tapi kalau zikirnya 1.000, yang ingat Allah di situ 10 kali. Kalau zikirnya 10 kali, yang ingat Allah nggak ada. Maka banyakkan zikirnya di dalam hati kita. Itulah pentingnya zikir kolbi itu jumlah banyak. Harapannya mengarah kepada pengukuhan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan, aku udah orang ribuan tapi enggak juga. Ribuan tapi ingatnya berapa? Maka kalau hari ini 100.000, setidaknya 10.000 itu sudah mampu menekan kotoran yang ada di dalam hati itu, menukar dengan cahaya Allah sehingga dia semakin terang. Ini enggak. Apa yang terjadi? Kunang-kunang, apa namanya? Hilang timbul apa? Kunang-kunang ya? Kunang-kunang malam apa itu? Jangan begitu. Maka harapannya, kenapa harus banyak zikirnya? Kenapa harus banyak? Karena kita nggak tahu berapa banyak yang kita ingat Allah. Kalau 1.000, paling berapa ingat Allah? Sholat aja kita takbir Allahu Akbar. Berapa lama lah kita ingat Allah dalam sholat itu? Maka dibutuhkan waktu yang panjang di situ. Maka kita berzikir kepada Allah. Setidaknya ada di situ yang melekat ingatan itu kepada Allah, mampu saat itu menembus gerbang kotoran hati yang ada itu, sehingga tinggal di situ nur. Itulah nanti yang akan membangkitkan semangat hati mengingat Allah. Pelan-pelan dipenuhilah hati itu dengan Allah. Jadi itu, jadi jangan merasa bosan. Nggak ada rasa, Ustaz. Nggak ada rasa ini, nggak enak. Itu ujian. Tapi ingat, dari 1.000, dari 5.000 yang kita zikirkan itu, 1.000 ingat Allah itu sudah mampu membendung kotoran, membuang kotoran-kotoran itu. Maka kalau setiap hari kita berzikir 5.000, 1.000 yang berhasil, maka insya Allah 1 bulan penuh, tak ada tinggal zikirnya, mulailah itu terang. Mulailah itu melihat orang penuh dengan nikmat. Melihat diri kita nikmat. Merasakan semua. Sakit, sehat, susah, senang. Semuanya nikmat. Nggak ada yang nggak nikmat. Semuanya nikmat. Semua bisa dinikmati. Semua bisa menjadi hal yang baik, yang luar biasa. Karena setiap apa yang diciptakan Allah nggak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang dijadikan Allah itu tidak berguna. Semuanya ada manfaat, semua ada tujuan, semua ada hikmah. Maka oleh sebab itu berzikir itu ketika ini nanti sudah bersih, nggak ada yang tak jadi nikmat. Kata orang tak nikmat, kita bilang nikmat. Kata orang tak enak, kita bilang enak. Karena kita menikmati Allah, bukan menikmati sakitnya, menikmati Allahnya, menikmati ingatnya kita kepada Allah, bukan menikmati sakitnya, bukan menikmati makanan, tapi menikmati Allahnya di dalam setiap apa yang ada. Ketika orang mencaci kita, ketika orang menghina kita, kita bukan
bukan menikmati, yang kita nikmati Allahnya, bukan hinaannya, bukan yang lain, tapi kita nikmati Allah di dalamnya. Kenapa? Karena kita lihat Allah sedang menguji kita. Allah sedang mencoba kita, bagaimana kita mengembalikan semua, merujuk semua apa yang terjadi itu menjadi manfaat dan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini enggak, yang kau bahaskan hari ini apa yang ada sama kita, bukan siapa yang memberikan yang ada sama kita itu. Kita kan di rumah pun berantem dengan istri yang kita bahas kalimatnya, kau cakap kau itu ya, gak sopan kau ya, itu aja nanti yang dibahas. Apalagi ibu-ibu, sakit kali hati ku cakap mukanya, sampai besok pun ingat dia. Kalau laki-laki sampai besok udah lupa. Tapi kalau yang kita ingat Allahnya di situ sedang menguji kita, maka kita menikmati ingatan dengan Allah, bukan yang kita ingat cacian, makian, repetan atau apapun yang ada. Tapi yang kita ingat Allah. Nikmat nggak begitu? Maka hati itu kalau udah muncul nurnya di situ, nah nggak terlihat lagi apa yang dibuat orang dengan kita, tapi apa yang dibuat Allah buat kita. Jadi kalau apa yang dibuat orang buat kita itu masih terhenti, itulah jadi jadi benteng setan untuk menutupi kita, membuat jarak antara kita dengan Allah. Semakin kita kaji orang, semakin kita kaji bendanya, perbuatannya, maka kita akan semakin besar bentengnya atau halangan pembatasnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita yang bahas, oh ini ujian dari Allah, ini dari Allah, ini yang kita ingat Allahnya yang sedang menguji kita, yang merindukan kita, dan kita jauh lebih rindu dengan Allah. Gitu. Jadi kenapa Allah buat ujian itu? Supaya kita semakin dekat dengan Allah. Karena Allah merindukan kita menyebut namanya, mengingatnya, memenuhi isi hati kita dan tubuh kita ini dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama kita itu, wali-wali Allah itu begitu. Ingatannya itu dipenuhi dengan ingatan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kalau kau ingat kepada benda, maka kau akan berhenti sampai di situ. Kalau kau ingat Allah, maka benda semua akan mengikut. Tapi kalau kau ingat benda, kenapa kau begitu butuh dengan handphonemu? Tinggal dimanapun kau sudah ketakutan. Tapi kenapa kau begitu nggak ingat dengan Allah? Kau nggak terasa kekurangan. Kau nggak makan satu hari, kelewatan makan. Aku tadi terlambat makan dulu, sakit kali. Kita sudah gelisah, tapi kita nggak ingat Allah, nggak ada gelisahnya. Nggak ada handphone di tangan, gelisahnya luar biasa. Tapi nggak ada ingat Allah satu hari, tak ada sedikit pun gelisahnya. Nah, kita sedang dikelabui oleh syaitan. Oleh sebab itu, penuhilah hati itu dengan Allah. Jangan katakan dirimu orang yang dekat dengan Allah kalau hatimu masih dipenuhi dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Cobalah pelan-pelan mengisinya. Kalau 100, 100. Tapi 100-nya 1000. Kalau 1000-nya 10.000. Kalau 10.000-nya 100.000. Ingat Allahnya, begitu dia. Supaya apa? Setidaknya dalam setiap detik-detik yang kita ingat Allah itu ada nurnya. Kemudian 1000 kita menyebut nama Allah, ingatnya kepada Allah 100 atau 500, 10.000, 1.000, 100.000, 10.000. Harus ada yang ingat Allah di situ. Tapi kalau 100 cuma satu sebutan aja, apalah tenaganya? Apa tenaganya? Yang mau kita tempuh perjalanan dari sini ke Besitan, kita isi cuma 1 liter sampai. Ini itu dia kan? Kita isi 1 liter. Mana sampai ke Besitan 1 liter? Jadi itu makanya dipenuhi. Walaupun banyak kotoran-kotoran minyak itu, banyakkan angin kadang-kadang yang diisi, nah ini. Tapi ada minyaknya. Setidaknya ada minyaknya. Ini pun begitu. Walaupun banyak masih kosong ingatannya kepada Allah, setidaknya ada ingat Allah di dalam zikir kita itu.
Itulah yang akan pelan-pelan menyampaikan kita kepada Allah. Satu langkah daripada tidak melangkah sama sekali, bagusan kita melangkah walaupun 1, 2, 1, 2, 1, 2 begitu, ketimbang sama sekali berdiam diri tanpa ada perubahan kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah. Ada atau tidak ada rasa berzikirlah. Berupayalah mengingat Allah, penuhi hatimu dengan Allah. Insya Allah keberhasilan kita dalam pandangan Allah akan semakin nyata dan jelas, dan sikap kita akan berubah. Sikap kita itu akan berubah, semakin lembut dalam memandang orang, semakin baik dalam menyikapi setiap masalah. Kalau setiap masalah jadi masalah, berarti kita belum bisa menghadapi masalah. Tapi kalau setiap masalah menjadi manfaat, menjadi ibadah, maka itu baru luar biasa. Tapi kalau enggak, maka ada masalah tapi bukan masalah. Ya, menghadapi masalah tanpa masalah, tapi bukan pegadaian. Tapi iman, hati, ya. Ini sikit-sikit masalah, sikit-sikit masalah. Kau pandang masalah, jadi masalah dalam dirimu. Itu. Kembalikanlah kepada Allah, sejukkan hati. Jangan datang palak-palak, palak-palak pauk, begitu dia jadinya. Palak-palak pauk kali loh. Kalau udah palak, muncul kata pauk, apalagi sama suami istri. Kalau udah bilang, jadi gitu kadang-kadang. Saya dengar kadang-kadang begitu. Sampai bilang istrinya pauk kali. Kita pun pauk, yang katakannya lebih pauk. Kenapa? Karena itu dia dibuat masalah semua. Seharusnya jangan seperti itu. Karena pandangan kita terlalu kerdil dalam menilai segala sesuatunya. Kenapa bisa kerdil? Karena hati sempit, nurnya nggak hidup. Kalau nurnya hidup, kita akan memandang bahwa ada rahmat Allah dalam seseorang. Setiap orang punya rahmat, setiap orang memiliki rahmat, setiap orang ada di situ hikmah yang terkandung. Kita pun ada, maka itu yang kita perlukan, itu yang kita butuh, itu yang kita baca, bukan kekurangannya. Bisa ya? Tapi berzikir, berzikir, jangan tinggalkan zikir qalbi. Saya pengalaman dalam berzikir itu, tak ada panjang-panjang zikir yang hebat-hebat itu kalau nggak didasari dengan zikir qalbi. Kalau udah kurang zikir qalbi itu nggak bisa berdiri dengan tegak. Panjang pun zikir la ilaha illallah 1000 kali, nggak kokoh dia. Kalau nggak hidup, nggak kita hidupkan dengan zikir qalbi. Makanya bilang zikir isbat ya. Zikir qalbi disebut dengan zikir isbat. Isbat zikir tetap, menetapkan hati itu tetap terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu butuhnya itu. Makanya kita pun dalam tawajud yang pertama itu kita buat zikir isbatnya. Zikir qalbi. Baru zikir tahlil la ilaha illallah. Ini bergandengan ini. Jadi kalau zikir qalbinya kuat, insyaallah kuat. Menetapnya. Kemana-mana kita sebutan hati itu Allah, Allah. Nah, kalau hatimu terpaut dengan Allah, kau pegang istrimu, kau tatap istrimu, seolah-olah kau memandang hati istrimu berzikir seperti hatimu berzikir, maka itu sudah menjadi ibadah. Kau pegang, kau rasakan ada sentuhan zikir dalam hati. Allah, 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 Allah. Nah, kita pun apa itu suami istri dan beranak, anak beranak ini, pegang dia, napasnya sesuaikan dengan napasmu, detakan jantungnya sesuaikan dengan detakan jantungmu, lalu gerakkan dengan zikirmu. Allah, 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 Allah. Makanya kita kan menyatu lutut kita berzikir supaya sambil menyatu. Tapi kalau kebanyakan lawan saya mengingat Allah, ada 20 orang tak mengingat Allah, goyang juga ini, goyang juga mengingat Allah. Macam mana mengangkat? Maka itu pelan. Setidaknya ada 10 kali kita ingat Allah. Maka harus apa? Dalam apa itu sebandel-bandelnya anakku, istri itu, suami, keluarga itu, kita pun bandelnya. Tapi ingatkan, gerakkan hati kita. Aku
Kita sambil megang-megang begini, kita pegang dia. Gerakannya itu gerakan nadinya, jantungnya itu kita gerakkan dengan zikir kepada Allah. Rasakanlah besoknya. Kau zikirkan dia malam sambil kau berzikir, maka besoknya kau rasakan bagaimana pandangannya dan ucapan dan pelayanannya kepada Allah. Karena dia ingat Allah, bersih hatinya. Oh, ternyata suamiku baik. Tapi kalau enggak, masak dia sakit perutmu karena sambil masak dongkol dia sak, enggak enak, enggak sehat badan. Disediakannya enak masakannya, tapi enggak enak badanmu. Kenapa? Karena dia masak dengan jengkel. Kadang-kadang bunyi. Coba kalau dia ridho, maka setiap yang kita sajikan itu harus dengan penuh kelembutan. Sampai Nabi kan melarang mencaci makanan. Melarang mencaci makanan. Itu sebabnya semuanya ini kan kita hidup. Maka harus kita tasbih. Kalau kita zikirkan sambil berzikir enak kali. Maka sajikan zikir itu kepada anak, istri, keluarga, supaya semakin indah. Tapi penuhi dulu hatimu ya, zikirkan. Kalau target kita 1 bulan ini tidak boleh lewat, harus penuh. Mana lebih penting, ketenangan atau kesenangan? Ketenangan. Kalau tenang sudah pasti senang. Kalau senang, belum tentu tenang. Maka pastikan dirimu tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau harta itu senang, kalau cari apa itu rezeki itu senang, memuat harta itu senang, tapi belum tentu tenang. Maka butuhkan ketenangan. Kalau tenang banyak yang bisa kau lakukan, tapi kalau senang sesaat dia, habis itu kau susah, habis itu pening, nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Kalau tenang banyak yang bisa kita kerjakan. Kalau nggak tenang, yang bisa dikerjakan pun tak kita kerjakan. Kenapa nggak dikerjakan? Nggak konsen aku. Kenapa enggak? Kenapa enggak tenang pikiranku? Nanti kesalahan pula ini semua. Jadi itu. Jadi perlunya kita memperbaiki dan meningkatkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu. Saya rasa itu yang perlu dorongan saya buat kita. Saya juga butuh. Saat ini saya kalau zikir tahlil, tingkatan tahlil saya 1 sa'i. Karena kita belum sampai. Tahlil saya pagi itu sa'i, kemudian toab. Zikir tahlil itu ada beberapa tingkat. Ada 13 tingkat. Ada namanya zikir sa'i, ada zikir toab, ada zikir wukuf gitu. Jadi ada tahlilnya, tahlil wukuf, tahlil apa. Jadi saya laksanakan itu setiap hari. Saya coba menambah dan meningkatkannya. Ini kita belum, kolbinya belum. Kolbi saya sudah kasih, ingat saya zikir sampai ke latifatul ruh. Udah selesai semua ya? Tak jalan, setidaknya latifatul qalbi dan latifatul ruh. Latifatul qalbi, latifatul ruh. Zikir qalbi dengan ruh. Zikirkan. Zikir qalbi itu enak kali tuh. Tapi 10.000. Kalau mau enak, jangan 5.000. 10.000. Tak terasanya. Kalau 1.000 10 kali putar. Kalau 10.000 100 kali putar. Jadi caranya ambil batu itu. 3 aja, 3. Jadi zikir qalbi, zikir kita kan 1, 100, 200, 300 sampai lagi 10. Berarti 1.000, pindahkan 1. Tak boleh diganggu gugat ini lagi. Tambah lagi 100, 200, 10. Udah 10, tap. Pindahkan 1. Habis itu zikir lagi qalbi la ilaha Allah Allah Allah. Nambah lagi 10, ini 10.000. Berarti udah 3.000. Jadi nanti nampak 10.000. 10 ini berarti udah 10.000. Ini kita sudah mentasbihkan, menzikirkan ini
Menzikirkan ini, kemudian hitungan kita jelas. Kalau di Naksabandi ini mesti pakai ini, namanya gundal. Nah, bertahlil juga seperti itu. Maka ada batu yang ditahlilkan, ada batu yang dizikir qalbikan. Nah, pada saat itu ini selesai. Kalau mampu kita ini udah 10.000, 100.000 nih, maka zikir menghatamkan tahlil itu seperti itu. 1.000 jadi 10.000, 20.000 sampai 70.000. Nah, pengalaman saya, manfaat dunianya ini, batu ini setelah dizikirkan, kau taruh di setiap sudut, di warungmu atau di ladangmu, orang masuk mencuri barangmu, stop, dia berdiri begitu. Pengalaman saya begitu. Tapi yang saya tahlilkan ya, saya tahlilkan batu ini, gundal ini sampai 70.000. Waktu itu hilang aja. Di kampung ada pokat kami banyak, asik hilang, kami nggak pernah panen, orang yang panen. Jadi saya taruh 4 sudut. Jadi ada orang yang kehilangan bapaknya sudah seminggu nggak pulang-pulang. Rupanya di situ begini aja dia. Padahal nggak ada kita zikirkan ke situ. Tapi saya buat aja. Karena aliran zikir itu tadi. Karena batu itu kan bertasbih. Apalagi ditambah lagi dengan zikir. Setelah itu saya ketok begini, tolonglah Pak, ayah kami di sana jadi patung, ada yang begini. Jadi saya baca, apa menyadarkannya? La ilaha illallah. Kita ketuk ini la ilaha illallah, jatuh. Udah nggak ada tenaga, nggak makan 7 hari. Jatuh. Baru diangkat, sehat balik. Tapi udah lemah. Jadi itu salah satunya manfaat duniawinya. Apalagi manfaat akhiratnya kalau kita berzikir itu karena Allah. Berzikir kita karena Allah, tapi hitungan kita buat, kita pakai. Makin enak dia berzikir seperti itu. Ternyata ada dukungan dari semua alam ini untuk memberikan semangat bagi kita untuk berzikir. Maka batu saya banyak berzikir. Di atas sajadah itu saya buat. Maka tidak boleh bergeser sajadah khusus saya berzikir. Maka zikir. Zikir qalbi nanti batunya lain, saya lainkan. Zikir tahlil lain. Jadi ketika zikir la ilaha illallah 100 geser 1. Jadi di sini 100. La ilaha illallah. Disitulah kita terus memperbaharui ingatan kita kepada Allah ketika menggeser. La ilaha illallah. Kadang kan sepanjang la ilaha illallah kita nggak khusyuk. Mulai lagi ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. La ilaha illallah. Masuk 100 sampai dia 10.000, geser 1, tambah lagi, tarik lagi dia. Ini sudah banyak kali zikirnya ini, karena ditarik ulang, baru habis itu la ilaha illallah, geser sini, la ilaha, tarik 100, habis itu 10.000, tarik ini. Ada di sini 10, ada di sini 100, berarti ada dia 70 batu. Jadi begitulah dia zikirnya. 1 kali khatam. 1 kali khatam ini jangan lagi, Bu. Taruh sini, simpan. Buat lagi. Jadi kalau udah 70.000, 1 khatam. Supaya cepat kita khatamnya, tahlilnya. Setelah 5 kali khatam, sudahlah, merdekalah. Orang tua kita itu 1 hadiahkan kepada orang tua. Ayah, ibu 1 khatam, 70.000, merdeka mereka. Sesuai dengan hadis Nabi kan, merdeka mereka. Kita pun hadiahkan kepada guru kita, kepada Rasulullah yang pertama. Jadi begitu caranya supaya kita semakin khusyuk. Jadi begitu kita masuk kamar, mak sudah bukan batu ini. Jadi zikir kita terus. Itu udah penuh, itu boleh dizikirkan. Ambil aja batu itu dulu. Kalau saya dulu ke sungai dulu batunya ambil, di sungai Eksijorni. Sungai Eksijorni itu dulu itu kan putih-putih juga. Supaya cantiknya kalau batu putih, bukan karena apa, batu hitam pun nggak apa-apa. Supaya enak melihatnya. Beli, sekarang batu kuburan pula dibilang orang kan. Kuburan, nggak apa-apa. Jadi pikir orang, mak, dia mau apa itu, kata orang pula, di kuburan. Tapi zikirnya begitu buat semangat kita. Kalau ada hitungan-hitungannya, ada gundal namanya. Gundal, istilahnya gundal. Dalam kitab dari Malaysia pun gundal juga namanya. Saya dapat buku kitab tahlil dari Malaysia, gundal juga.
Di rumah ada kitab zikir sudah 125 tahun, itu juga namanya gundah. Nah, ada dikasih saya sama guru itu, umur kitabnya sudah 120 tahun. Jadi la ilaha illallah zikir. Baru ada lagi dikasih saya kitab yang sudah berumur 200 tahun, cara menjadi ketika mengajarkan sama murid. Jadi mursyid lah itu. Bimbingan mursyid waktu itu. Dikasih setelah saya dibimbing untuk itu. Jadi saya jalankan. Jadi menzikirkan. Jadi caranya begitu. Di rumah harus ada semangat kita ketika kita berzikir seperti itu. Hati itu pun semakin hidup, keseriusan kita pun dipandang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah anugerahi kita dengan ketenangan, sejuk hati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka